Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini Kamis 28 Juli 2022, dalam Pekan Biasa ke-17 tahun liturgi C2, kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Matius bab 13 ayat 47 sampai dengan 53. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan pelbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai, lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api, di sana akan ada ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini?" Orang-orang menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga, seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, dalam perikop Injil hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa kerajaan Allah akan mencakup penghakiman terakhir, di mana yang baik akan menerima anugerah dan yang buruk memperoleh ganjaran hukuman. Masing-masing orang akan menerima sesuai dengan apa yang ia tabur di dunia, kebaikan atau keburukan. Tuhan Yesus juga menggambarkan bahwa setiap ahli Taurat yang menerima pewartaan kerajaan Allah itu seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Ini mengartikan bahwa seorang ahli agama, ahli kitab suci, ahli paham ketuhanan, ataupun seorang beriman yang mendalami hidup keagamaan, yang menerima pengajaran tentang kerajaan Allah, memiliki kemampuan untuk melihat keterkaitan yang erat antara kehadiran dan pewartaan Kristus di dunia dengan tradisi perjanjian lama yang telah ada sebelumnya. Dengan kata lain, pemenuhan nubuat-nubuat dan tradisi perjanjian lama dinyatakan dalam karya perutusan Yesus di dunia sebagai Mesias, Putra Allah yang menebus dunia melalui jalan salib dan kebangkitannya. Ada keterkaitan antara yang baru, yakni Tuhan Yesus, dan yang lama, yakni tradisi Yahudi. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan terkasih, keanggotaan dalam kerajaan Allah ditentukan dari sejauh mana kita setia pada kehendak Allah dan memancarkan sukacita yang tulus bagi setiap pribadi di sekitar kita. Berhadapan dengan Allah dalam penghakiman terakhir hidup kita menjadi suatu pertanggungjawaban individu dengan Tuhannya. Masing-masing manusia tidak dapat berlindung pada pribadi lain ataupun memutuskan pertanggungjawaban atas hidup yang sudah dijalani secara komunal. Selain itu, sebuah tindakan baik dan benar belum tentu bernilai baik dan benar di mata Allah jika tidak disertai disposisi batin yang tulus dan murni pula. Maka tidak mengherankan jika orang yang telah melakukan kebaikan dan kebenaran sepanjang hidupnya masih harus melewati api pencucian apabila setiap kebaikan dan kebenaran yang dilakukan tidak berlandas pada hati yang murni dan pikiran yang bersih. Semoga Roh Kudus menguatkan kita untuk memiliki ketulusan hati dalam melaksanakan kehendak Allah, sehingga kita layak untuk masuk dalam kerajaan Allah di surga kelak. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus,
Marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, melalui sabda-Mu hari ini, jauhkanlah dari kami rasa takut akan akhir zaman, dan sudilah Engkau menumbuhkan kepada kami iman yang teguh tak tergoyahkan. Engkaulah Allah yang menyelamatkan. Ya Yesus, selamatkanlah kami dari dapur api yang membinasakan, yang terdapat ratapan dan kertak gigi, serta ampunilah kami. Amin.